Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3 macam. Yang pertama itu sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Untuk yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat ini hanya kita gunakan pada penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian tidak bisa kita gunakan. Nanti akan kita lihat kenapa tidak bisa digunakan. Yang pertama kita lihat contoh untuk sifat komutatif pada penjumlahan. Ingat, komutatif itu adalah pertukaran. Misalkan kita memiliki sebuah penjumlahan antara bilangan negatif 2 dengan bilangan 6. Negatif 2 ada di depan dan 6 ada di belakang. Yang namanya pertukaran, maka posisi 6 dan 2 ini akan kita tukar. Yang sebelumnya di depan akan kita tukar ke belakang, dan yang sebelumnya di belakang akan kita tukar ke depan. Jadi yang pertama, yang di belakang akan kita letakkan pada bagian depan, yaitu 6, kemudian tanda tambah, kemudian baru negatif 2. Nah, karena ada operasi hitung penjumlahan dengan bilangan negatif, pada bilangan negatif ini akan kita beri tanda kurung. Inilah yang dinamakan dengan pertukaran. Jadi yang di depan menjadi di belakang, yang belakang menjadi di depan. Ya. Nah, sifat komutatif ini tidak merubah hasil dari penjumlahan. Kita lihat, negatif 2 ditambah dengan 6 sama dengan 4. Begitu juga 6 ditambah dengan negatif 2 sama dengan 4. Walaupun posisinya ditukar, hasilnya tidak berubah. Ini pada penjumlahan. Yang kedua, kita lihat contoh pada perkalian. Misalkan kita memiliki sebuah perkalian antara bilangan positif 4 dikali dengan bilangan negatif 3. Sekarang kita akan tukar posisinya. Negatif 3 akan kita letakkan pada bagian depan. Kemudian tanda kali. Selanjutnya 4 akan kita letakkan pada bagian belakang. Pertukaran ini tidak akan merubah hasil dari perkalian. 4 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 12. Begitu juga negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. Inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif itu hanya bisa kita gunakan pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang yang akan kita lihat pada pengurangan dan juga pembagian. Kenapa sifat komutatif itu tidak bisa kita gunakan? Kita lihat. Contoh seandainya kita memiliki sebuah pengurangan. 2 dikurang 6. Dia tidak akan sama dengan 6 dikurang 2. Kita lihat hasilnya. 2 dikurang 6 itu hasilnya adalah negatif 4. Sedangkan 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Ada yang negatif, ada yang positif. Hasilnya itu berbeda. Karena hasilnya berbeda, maka pengurangan tidak bisa kita gunakan pada sifat komutatif. Yang kedua, kenapa tidak pembagian? Kita lihat contohnya. Misalkan kita memiliki sebuah pembagian 4 dibagi dengan 2. Sekarang kita akan tukar posisinya. 2 yang tadi di belakang akan kita letakkan pada bagian depan. Kemudian tanda bagi
Selanjutnya 4 kita akan letakkan pada bagian belakang. Sekarang kita lihat hasilnya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sedangkan 2 dibagi 4 itu sama dengan 2/4. 2 dengan 2/4 ini berbeda. Oleh karena itu, sifat komutatif tidak bisa kita gunakan pada pembagian. Jadi, kesimpulannya, sifat komutatif itu hanya bisa kita gunakan pada penjumlahan dan juga perkalian. Dan tidak bisa digunakan pada pengurangan dan pembagian. Ini sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, ada yang namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, pengelompokan ini atau sifat asosiatif ditandai dengan tanda kurung. Dan perhatikan, hanya bisa digunakan pada penjumlahan dan juga perkalian. Jadi sifat asosiatif juga hanya bisa digunakan pada penjumlahan dan perkalian, tidak pada pengurangan dan pembagian. Kita lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah penjumlahan negatif 2 ditambah dengan dalam kurung ya 6 ditambah 5. Nah, ini namanya pengelompokan. 6 ditambah 5 ini dikelompokkan, dibuat tanda kurung. Tanda kurungnya ini akan kita pindahkan, yang sebelumnya pada 2 angka dari belakang, sekarang kita letakkan pada 2 angka dari depan, yaitu angka negatif 2 ditambah dengan 6. Kita lihat hasilnya. Ingat pembelajaran sebelumnya, apabila ada yang di dalam kurung, maka kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Untuk yang pertama, 6 ditambah 5 itu hasilnya adalah 11. Negatif 2 ditambah dengan 11 hasilnya adalah 9. Untuk sifat asosiatifnya, kita lihat apakah sama hasilnya. Negatif 2 ditambah 6 itu sama dengan 4. 4 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 9. Sama-sama 9. Jadi, sifat asosiatif bisa kita gunakan pada penjumlahan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat asosiatif bisa kita gunakan pada perkalian. Misalkan, dalam kurung 3 dikali negatif 4 dikali 2. Sekarang kita pindahkan tanda kurungnya. Yang sebelumnya pada 2 angka bagian depan, kita letakkan pada 2 angka dari belakang. Yaitu negatif 4 dikali 2. Setelah bentuknya seperti ini, sekarang kita coba cari hasilnya. Yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung. 3 dikali negatif 4 itu sama dengan negatif 12. Sekarang kita kalikan. Negatif 12 dikali 2 hasilnya adalah negatif 24. Untuk sifat asosiatif yang selanjutnya akan kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 4 dikali 2 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 dikali 3 atau 3 dikali negatif 8 hasilnya adalah negatif 24. Sama-sama 24. Ini membuktikan bahwa sifat asosiatif bisa kita gunakan pada perkalian. Jadi tanda kurungnya ini bisa kita pindah. Nah, lain halnya dengan pengurangan dan juga pembagian. Kita lihat. Pada pengurangan dan pembagian, tatkala kita pindahkan tanda kurungnya, maka akan merubah hasil dari pengurangan ataupun pembagian tersebut. Kita lihat contoh pengurangan terlebih dahulu. Misalkan kita memiliki soal negatif 2 dikurang dengan dalam kurung 6 dikurang 5. Pada soal ini yang kita kasih tanda kurung yaitu 6 dikurang 5.
Kita lihat, seandainya kurungnya itu kita pindahkan pada negatif 2 dikurang 6. Apakah tetap sama hasilnya? Kita kerjakan terlebih dahulu di bagian depan yang berada di dalam kurung. 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1. Negatif 2 dikurang 1 hasilnya adalah negatif 3. Negatif 2 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 13. Negatif 3 dengan 13 itu berbeda. Jadi, sifat asosiatif tidak bisa kita gunakan pada pengurangan. Artinya, tanda kurungnya tidak bisa kita asal pindahkan. Dia harus tetap seperti soal. Tidak bisa kita pindahkan yang sebelumnya di belakang, kita pindahkan ke depan. Tidak bisa. Kita lihat pada pembagian. Misalkan kita memiliki sebuah soal yang dikasih kurung yaitu 16 dibagi negatif 4. Kemudian dibagi dengan 2. Sekarang akan kita pindahkan kurungnya menjadi negatif 4 dibagi 2. Sekarang akan kita cari hasilnya. 16 dibagi negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Oke, sekarang yang sebelahnya akan kita kerjakan. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. 16 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 2 dengan negatif 8 itu berbeda. Jadi, sifat asosiatif tidak bisa kita gunakan pada operasi hitung pembagian. Kesimpulannya, sifat asosiatif hanya bisa kita gunakan pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian, tetapi tidak bisa kita gunakan pada pengurangan dan juga pembagian. Yang selanjutnya, yang terakhir, adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, kita lihat. Sifat distributif hanya bisa kita gunakan pada perkalian dan penjumlahan. Artinya dalam soal tersebut ada perkalian dan ada penjumlahan, serta perkalian dengan pengurangan. Dengan keterangan bahwa penjumlahan dan pengurangan tersebut berada di dalam tanda kurung. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah soal seperti ini, yaitu negatif 2 dikali dalam kurung 6 ditambah 5, tutup kurung. Ya. Perhatikan, penjumlahan dan pengurangan yang berada dalam kurung. Lihat, ini penjumlahan ya, yang di dalam kurungnya itu 6 ditambah 5. Yang di luar adalah perkalian. Nah, yang dinamakan penyebaran, yang sebelumnya kita kelompokkan seperti ini, dalam bentuk sifat asosiatif akan kita sebar. Yang pertama, kita akan kalikan negatif 2 itu dengan 6. Maka didapatlah hasilnya negatif 2 dikali 6. Yang kedua, negatif 2 ini akan kita kalikan lagi. Negatif 2 akan kita kalikan dengan 5. Hasilnya adalah negatif 2 dikali 5. Sekarang akan kita lihat hasil secara keseluruhan. Kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung pada bagian depan. 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Negatif 2 dikali 11 hasilnya adalah negatif 22. Pada penyebaran kita lihat hasil penyebarannya. Negatif 2 dikali 6 itu hasilnya adalah 12. Ditambah dengan negatif 5 dikali 5 adalah negatif 10. Negatif 12 ditambah negatif 10 adalah negatif 22. Sama. Jadi sifat penyebaran bisa kita gunakan pada perkalian dan juga penjumlahan. Perkalian dan penjumlahan pada satu soal. Tetapi pada bagian penjumlahan harus berada di dalam tanda kurung atau dikelompokkan.
Selanjutnya, distributif juga bisa kita gunakan pada perkalian dan pengurangan. Misalkan, kita memiliki sebuah soal negatif 4 dikurang 6 dikali 3. Yang berada di dalam kurung adalah negatif 4 dikurang 6. Maka kita akan distribusikan bentuk asosiatif ini dengan cara yang pertama, negatif 4 ini akan kita kalikan dengan 3. Maka didapatlah negatif 4 dikali 3. Selanjutnya, tanda kurang akan kita letakkan pada samping negatif 4 dikali 3. Kemudian selanjutnya, 6 akan kita kalikan kembali dengan 3. Hasilnya adalah 6 dikali 3. Sekarang kita akan cari hasil secara keseluruhan. Negatif 4 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 10. Negatif 10 dikali 3 hasilnya adalah negatif 30. Negatif 4 dikali 3 hasilnya adalah negatif 12. Dikurang dengan 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Negatif 12 dikurang 18 hasilnya adalah negatif 30. Jadi, sifat distributif bisa kita gunakan pada perkalian dan pengurangan dengan syarat pengurangan itu harus berada di dalam tanda kurung atau harus dikelompokkan. Nah, sedangkan untuk pembagian dengan penjumlahan, pembagian dengan pengurangan, tidak bisa kita gunakan karena akan merubah hasil dari proses distribusi yang kita lakukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa tanyakan ke kami. Kami akan simpulkan sedikit. Sifat-sifat operasi hitung itu ada 3. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, ada yang namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Selanjutnya, ada yang namanya sifat distributif. Sifat distributif ini atau disebut juga dengan sifat penyebaran. Silakan Anda mencatat token aplikasi Mepigo yaitu MTK 76YL375. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.